Alhamdulillah ya haqqa hamdi. Alhamdulillah ya hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumi liqa'i rabbih amma ba'd. Hadratul Fadil, Hadratul Mukarramin, rekan-rekan semua dari An-Nahl BSD, teman-teman yang bergabung pada kesempatan malam hari ini di kajian akbar kita, juga yang kita takdimi Mas Tejar selaku moderator kita, para peserta semuanya yang tidak dapat disebut satu persatu, rahimani wa rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun di dalam majelis ilmu, meskipun hanya secara daring, secara online, insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga. Tempat Allah mencurah-curah rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Alhamdulillah. Teman-teman, rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita malam hari ini agak berat ya, self-replanning. Bagaimana kemudian kita merencanakan ulang diri kita semuanya menuju kepada apa yang kita cita-citakan. Menuju apa yang menjadi visi dan misi hidup kita. Menuju apa yang kemudian kita harapkan diri kita sampai ke sebuah titik capaian yang sangat kita inginkan kelak di dunia maupun di akhirat. Nah, sebagai seorang mukmin, memang mukmin itu ya adalah orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, memiliki visi yang jelas, memiliki dzu himmatin aliyah, kata Imam Syafi'i, memiliki ya satu hasrat untuk menjadi orang yang memberi manfaat sebesar-besar kepada diri maupun sesamanya. Dan itulah ciri dari pemuda muslim sejati, kata Imam Syafi'i, sampai kemudian menyindir anak-anak muda yang kemudian tidak memiliki cita-cita, harapan, mimpi. Takbirkan 4 kali, kata dia. Takbirkan 4 kali. Kalau ditakbirkan 4 kali itu kan, yang takbir 4 kali sebenarnya sholat jenazah. Maksudnya ditakbirkan 4 kali berarti dia sudah kehilangan kemudaannya, bahkan kehilangan kehidupannya. Tak lain tak bukan hanya zombie, ya, mayat hidup yang berjalan di atas dunia. Karena dia tidak lagi memiliki cita-cita, memiliki harapan, memiliki ambisi, memiliki visi misi besar yang hendak dia wujudkan di dalam kehidupannya. Maka demikianlah orang-orang beriman, rekan-rekan yang disayang Allah Subhanahu wa taala, kita ini merencanakan kehidupan kita dengan sebaik-baiknya untuk menyesuaikan diri dengan rencana-rencana Allah yang terbaik untuk diri kita. Manusia sering membicarakan takdir. Wah, kan takdirnya begini, takdirnya begitu. Cuma kita biasanya baru bisa membicarakan takdir setelah terjadi. Kalau belum, itu ujian bagi kita. Takdir itu supaya kita sebenarnya mengharapkan yang terbaik, meminta yang terbaik, berdoa kepada Allah yang terbaik, mengupayakan yang terbaik, mengikhtiarkan yang terbaik, ya, memperjuangkan yang terbaik sampai nanti bertawakal yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang mukmin itu diajarkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim begini. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ya, manasikku, ibadahku, hidupku, dan matiku adalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Jadi
Sebagai seorang mukmin kita diperintahkan oleh Allah untuk berikrar bahwa segala yang ada pada diri kita itu dipersembahkan untuk Allah. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, manasikku, hidupku, matiku, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal ada hadis menyebutkan begini, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Sesungguhnya Allah itu maha baik, maha suci, maha bersih, tidak menerima kecuali yang baik, yang bersih, yang suci. Kalau kita tadi berikrar, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah tidak menerima kecuali yang terbaik dari kita. Maka berarti apa yang harus kita lakukan? Mengupayakan agar salat kita salat terbaik, mengupayakan agar ibadah kita ibadah terbaik, mengupayakan agar hidup kita hidup terbaik, mengupayakan agar mati kita mati yang terbaik. Karena hanya yang terbaik yang layak yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, mungkin teman-teman semua hafal, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Yaitu zat yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyatakan Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara manusia yang terbaik amalnya. Kematian dan kehidupan ini menarik ketika pilihan katanya Allah mendahulukan kematian daripada kehidupan. Kenapa kira-kira? Karena kematian itu adalah hakikat dunia dan kehidupan adalah hakikat akhirat. Jadi ketika kita menyebutkan Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara manusia yang terbaik amalnya. Artinya Allah menciptakan dunia dan akhirat untuk menguji siapa di antara manusia yang terbaik amalnya. Kadang-kadang kita bingung, loh kan kita hidup dulu baru mati. Kalau hakikat, maka dunia itu kematian. Semua kita kan sudah divonis mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita adalah terdakwa dalam kehidupan dunia ini yang kemudian sudah divonis mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan para terpidana dalam kasus-kasus berat yang dipidana mati. Mereka tidak tahu kapan waktu eksekusinya. Kita juga tidak tahu kapan waktu eksekusinya. Kita hidup di dunia ya dalam sebuah ya kehidupan yang hakikatnya penjara. Kenapa kok dunia itu penjara ya? Kata Imam Nawawi, karena ya di dunia ini terbatas apa-apa aja. Maka seperti di penjara. Kalau dalam hakikat ya kesenangan ya. Kalau orang beriman itu nanti di akhirat akan masuk surga. Di surga dia mendapatkan segala hal yang diinginkan maupun dibersihkan oleh hatinya. Maka di dunia rasanya di penjara karena tidak semua yang dia inginkan akan terpenuhi. Tapi yang lebih dari itu yang menarik adalah takwilan para ulama tentang di dunia itu kita tidak bisa ya memuaskan bagi orang beriman bahkan semangat beramalnya. Kita pengen menolong sebanyak mungkin fakir miskin, tapi terbatas. Kita pengen menyantuni sebanyak mungkin anak yatim, tapi terbatas. Kita pengen kemudian bersodakoh sebanyak-banyaknya, tapi terbatas. Pengen bangun masjid seindah ini, terbatas. Ya kita pengen ya melakukan segala amalan yang indah, yang agung itu, tapi terbatas. Itulah kita di penjara bernama dunia, maka kita disarankan oleh Nabi SAW, kun fid dunya ghariban aw abiri sabilin. Jadilah di dunia sebagai orang asing atau penyeberang jalan. Orang asing, penyeberang jalan hakikatnya sama. Harus hati-hati, tengok kanan, tengok kiri, jangan sampai ketabrak, gitu kan. Patuhi berbagai aturan, jangan sampai berurusan dengan pihak-pihak yang tidak perlu, ya di situ nggak punya pembela, maka harus ekstra waspada. Ya jangan sampai menyulitkan diri kita sendiri. Maka kalau di dunia ya tugas kita memperbanyak bekal, mempersedikit beban, ya
memperbanyak nanti pembela-pembela kita di pengadilan Allah, mempersedikit penggugat-penggugat yang bisa merugikan kita, mengambil pahala kita atau menyumbangkan dosa kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Inilah dunia. Hakikatnya kematian. Sementara akhirat berhakikat kehidupan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kita sudah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara manusia yang terbaik amalnya. Ini adalah satu peneguhan dari Allah bahwa dunia yang menjadi mazra'ah, akhirat yang menjadi tempat mahsad atau tempat panen. Di dunia tempat menanam, di akhirat tempat memanen dari apa-apa yang kita lakukan di dunia. Maka planning kita, prinsip pertamanya adalah bagaimana kita menyadari hakikat ini. Menyadari hakikat kehidupan yang sangat sementara, yang kita hendak gunakan untuk memanen kehidupan yang abadi. Itu harus cermat. Jadi bagaimana kemudian kehidupan kita yang sementara, yang cuma di kehidupan dunia, kata Nabi SAW, umatku antara 60-70 tahun, ya rata-rata, itu bisa kita gunakan sebagai sebuah investasi untuk dipanen secara abadi, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Kan ini investasi menarik. Mazra'ahnya dunia, kita cuma dikasih waktu 60-70 tahun. Tempat panennya di akhirat, kita dikasih waktu khalidina fiha abada. Waktu yang kekal abadi selama-lamanya ada di sana. Nah, maka ini harus menjadi perhatian kita. Replanning kita ketika kita dimatakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inilah ya salat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita. Ini semuanya begitu fana, ya begitu sementaranya, begitu kecilnya dibandingkan hakikat kehidupan akhirat. Al-hayata yabluwakum ayyukum ahsanu amala, sehingga dalam kehidupan ini kita diuji untuk menunjukkan amal terbaik, bukan terbanyak, terbaik. Ini hal yang kemudian kita sadari sebagai zinatallaha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Demikian pula di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sesungguhnya kami menjadikan segala yang ada di atas bumi sebagai hiasan baginya untuk menguji siapa di antara manusia yang terbaik amalnya. Segala yang ada di atas bumi sebagai hiasan baginya. Jadi bentuk ujian itu di atas bumi ini antaranya adalah sesuatu yang berhias, sesuatu yang indah, yang memalingkan kita dari keindahan hakiki dan abadi yang ada di akhirat. Itu yang kemudian kita sangat kemudian diminta oleh Allah untuk waspada. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah melihat di sini ada satu keterkaitan tadi. Bagaimana seorang mukmin dengan visinya yang jauh, pandangannya yang melampaui batas-batas zaman karena dia hendak meraih kehidupan yang hakiki dan abadi dalam keadaan terbaik. Dia menjadi perlu untuk menata betul investasinya di mazra'ah dunia tadi. Yang dunia cuma 60-70 tahun, tapi nanti di akhirat kekal abadi. Lah gimana? Supaya tanaman kita di dunia yang sementara ini, yang 60-70 tahun ini untuk umat Rasulullah Muhammad SAW ini, itu bisa untuk membayar sebuah panen yang kekal abadi, yang tak berbatas waktu, khalidina fiha abada, kelak di kehidupan selanjutnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka begin with the ends. Replanning itu dimulai dari ending seperti apa yang kita harapkan. Seorang mukmin memulai dari bagaimana dia hendak menempatkan dirinya di tempat di sisi Allah. Karena pada hakikatnya kita punya ruh
yang merupakan penduduk asli surga. Sementara jasad kita mungkin dicipta dari tanah, yang tanah itu ada unsur di buminya. Tapi ruh kita kembali kepada Allah. Dalam keadaan seperti apa, tinggal di sisi Allah, kita mengharapkan. Ada seorang sahabat yang gugur, lalu ibunya memohon kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, doakan agar anakku masuk surga. Ibu Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya ibu, surga itu bertingkat-tingkat. Ada banyak tingkatan di dalam surga, maka mintalah oleh kalian al-firdaus al-a'la. Maka mintalah oleh kalian surga firdaus yang paling tinggi. Ini penting. Jadi mencita-citakan yang paling tinggi ya, di kehidupan akhirat nanti itu merupakan sunnah, perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang kemudian sangat penting, teman-teman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita mulai dari akhirnya, mulai dari surga seperti apa yang kita kehendaki. Al-Firdausil A'la, Al-Firdausil A'la. Nah, ada yang lebih menarik dari apa yang disampaikan oleh Anas ibnu Malik rahimahullah ta'ala tentang seorang badui yang datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan kiamat datang? Nabi SAW mengatakan, apa yang sudah kau siapkan untuk menghadapinya? Kemudian orang itu menjawab, la syai' illa wa ana uhibbullah wa rasulah. Tidak ada yang aku siapkan untuk menghadapi kiamat kecuali aku ini cinta kepada Allah dan Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan yang kau cintai. Anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan yang kau cintai. Kalimat Nabi SAW, anta ma'aman ahbabta, wa fir riwayah, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba, orang akan dihimpun bersama dengan yang dicintainya. Kata Anas ibnu Malik, sangat mengembirakan hatiku, andai ada orang mau menukarnya dengan sepenuh bumi berupa emas, tidak akan aku berikan. Karena apa? Kata Anas ibnu Malik, karena aku, amalku, ibadahku, salatku, puasaku, zakatku, sedekahku, tilawah Qur'anku, ya, jihadku, segala amalku, kata Anas bin Malik, tidak ada seujung kukunya Rasulullah SAW, tidak ada seujung kukunya Abu Bakar dan Umar. Tetapi, kata Anas bin Malik, aku mencintai mereka. Maka dengan mencintai mereka itu, aku berharap kelak Allah akan menempatkan aku di surga yang sama dengan surganya mereka. Karena apa? Karena Rasulullah mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan yang kau cintai. Aku tidak beramal seperti mereka, tapi cintaku kepada mereka benar-benar cinta. Nah, teman-teman yang insya Allah, replanning kita dimulai dari bagaimana kita merencanakan akhirat kita. Di mana kita ingin berpijak di surga yang seluas langit dan bumi. Apakah asal surga? Yang penting masuk surga saat jadi penjaga toilet di surga nggak apa-apa. Nah, persoalan ini karena di surga nggak ada toilet. Semua yang kita makan, yang kita minum, tidak ada sisanya kecuali keringat. Itu pun berbau harum wangi. Insya Allah. Planning kita dimulai dengan tempat tertinggi di surga. Dan cara untuk meraihnya bukan hanya dengan amal, tetapi dengan cinta. Anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama dengan yang kau cintai. Mari kita replanning kedudukan kita di surga nanti dengan menata cinta kita kepada si hurrisa yang paling prioritas. Ubah jika masih salah. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab pada suatu hari mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku mencintai engkau seperti aku mencintai diriku sendiri. Nabi SAW tersenyum kemudian menimpali, ya Umar, tidak boleh begitu. Engkau harus mencintai aku melebihi cintamu kepada dirimu sendiri, kepada keluargamu, ya, kepada apapun yang engkau miliki. Bayangkan, Sayyidina Umar mengatakan, aku mencintaimu ya Rasulullah seperti aku mencintai diriku sendiri. Rasulullah meluruskan, jangan ya Umar, bukan begitu. Cintai aku melebihi cintamu
kepada segala sesuatu yang kamu miliki, keluargamu, bahkan dirimu sendiri. Kata Sayyidina Umar, kalau begitu ya Rasulullah, mulai sekarang aku mencintaimu ya, melebihi cintaku kepada diriku atau apapun jua di dunia ini. Kata Sayyidina Umar, aku mengubah sekarang prioritas cintaku. Engkaulah yang tertinggi. Artinya teman-teman, insya Allah Subhanahu Wa Taala, Sayyidina Umar bicara tentang cinta yang realistis, bukan tentang gejolak hati, bukan tentang perasaan kecenderungan yang susah diatur. Enggak. Cinta itu soal prioritas. Kalau tadi Sayyidina Umar bicara kepada Rasulullah, aku mencintaimu seperti aku mencintai dirimu sendiri. Kira-kira kalau di medan perang, kemudian kedua-duanya terancam, Rasulullah terancam, Sayyidina Umar terancam. Bagaimana upaya Sayyidina Umar untuk melindungi dirinya atau Rasulullah yang lebih dulu? Sama, 50-50. Melindungi Rasulullah, melindungi diri sendiri. Tetapi begitu Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, aku sekarang mencintaimu, melebihi cintaku kepada segala hal, termasuk diriku sendiri, maka itu berarti Sayyidina Umar telah mengubah cintanya, memprioritaskannya. Aku akan lindungi Rasulullah SAW meskipun harus mengorbankan diriku sendiri. Itu yang kemudian kita lihat di situ. Nah, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah sebuah replanning paling tinggi. Seperti apa kita ingin berada di akhirat, maka seperti itulah kita menata cinta kita. Seperti Asiyah binti Muzahim, sepahit apapun kehidupannya di dunia, dia harus menjadi istri seorang durjana, menjadi istri dari raja yang mengaku Tuhan, musuh dari kebenaran bernama Fir'aun, tetapi dia mengatakan, Rabbi penili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku di sisimu sebuah rumah di surga itu. Perhatikan kalimat Asiyah. Ya Allah, bangunkan untukku di sisimu sebuah rumah di surga itu. Kata para ulama, Asiyah sangat cerdas. Dia menentukan dengan siapa dia hendak berdekat, baru kemudian apa yang dia minta. Jadi dia tidak mengatakan, ya Allah, bangunkan untukku sebuah rumah di surga itu, di sisimu. Enggak, di sisimunya yang didahulukan. Rabbi ba'dili indaka. Ya Allah, bangunkan untukku di sisimu. Terlihat cintanya luar biasa. Di sisimu. Sebuah rumah di dalam surga itu. Yang dikatakan masih. Replanning terpenting. Paling prioritas. Seperti apa rencana kita ketika kelak hidup di akhirat. Di surga tertinggi di sisi Allah. Maka kalau kita punya waktu, kita bisa membreakdown planning kita di akhirat itu. Kalau kita menginginkan surga tertinggi, apa yang kita harapkan ketika kita meniti syaratul mustaqim, secepat kilat, secepat guntur, seperti kuda berlari kencang, seperti apa kita? Seperti apa kita membayangkan bagaimana buku catatan amal diberikan? Seperti apa kita membayangkan timbangan amal dari kebaikan dan keburukan kita? Seperti apa kita membayangkan hari pengadilan? Kita berharap Allah bukan cuma menjadi hakim, tapi pembela kita. Seperti apa kita membayangkan tentang hisab kita? Antara amal-amal dengan nikmat-nikmat yang dianugerahkan. Seperti apa kita membayangkan yaumul mahsyar kita? Seperti apa kita membayangkan berbangkit kita dari kubur? Seperti apa kita membayangkan keadaan di dalam kubur kita? Maka dengan itu terbreakdown planning berikutnya, kematian terbaik. Kematian terbaik seperti apa yang kita inginkan, yang kita harapkan, yang kita mohon, kita minta, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setelah replanning surga, replanning kematian ini penting. Seperti apa kita menghendaki, mengharapkan, menciptakan kematian yang hendak kita lewati sebagai sebuah gerbang
menuju kehidupan hakiki. Kematian itu al-mautu syadid wa ma ba'dal mauti asyad. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mati itu berat, tapi yang sehabis mati lebih berat daripada mati. Dan semuanya ditentukan dalam soal seperti apa kita mati. Di atas apa kita mati. Dengan cara apa kita mati. Dalam keadaan apa kita mati. Maka penting untuk kita merencanakan, mereplanning kematian kita. Ada sahabat yang mereplanning kematian mereka dengan cara yang indah. Sayyidina Umar bin Khattab pernah berdoa, ya Allah, jadikan kematianku sebagai syahid di tanah Nabi-Mu. Sayyidah Hafsah, Ummul Mukminin, protes kepada ayah. Wahai ayah, kenapa engkau berdoa dengan cara seperti itu? Ada apa, nak? Doamu membahayakan kaum muslimin. Engkau berdoa, ya Allah, jadikan aku syahid di tanah Nabi-Mu. Berarti, itu artinya musuh datang kemari, menyerbu kemari, menghancurkan Madinah. Sehingga engkau berdoa agar gugur di syahid di tanah Madinah. Sayyidina Umar tersenyum mengatakan, wahai Hafsah, sebenarnya Allah Maha Kuasa untuk mengabulkan planning seorang hamba tanpa mengganggu orang lain. Betul, doa Sayyidina Umar terkabul. Beliau wafat sebagai syahid di mihrab Masjid Nabawi, dibunuh oleh seorang kafir Majusi dari negeri Persia bernama Abu Lu'lu'. Kata-kata beliau, Allah kalau mau menganugerahkan kematian yang indah kepada seorang kekasih, Maha Kuasa Dia untuk mengabulkan doa kekasihnya itu. Sayyidina Umar bin Khattab, ya Allah, matikan aku di tanah Nabi sebagai syahid di jalan. Indah sekali. Ada planning kematian seperti apa yang kita harapkan dari kematian kita. Husnul khatimah kita yang kita minta kepada Allah. Itu akan sangat mempengaruhi bagaimana kemudian kita mengisi kehidupan. Karena saya mutul mar'u ala ma'asya alaih. Saya mutul mar'u ala ma'asya alaih. Orang itu akan mati dalam apa? Di atas apa yang dia biasakan hidup padanya. Kebiasaan-kebiasaan hidup kita yang paling kuat tertancap di hati kita tentu memberi probabilitas tertinggi kematian akan datang di saat seperti itu. Orang yang suka naik gunung, ya ada kemungkinan meninggalnya pas sedang mendaki gunung kayak Suhogi. Orang yang sukanya aktivitasnya adalah dalam keadaan berniaga, berperjalanan, sangat mungkin dia diambil Allah di saat perjalanan. Orang yang mencita-citakan kematian yang indah, pasti kemudian mengisi hidupnya dengan kegiatan-kegiatan yang indah. Karena dia tadi tahu bahwa kematian bisa datang kapan saja. Dengan memperbanyak kegiatan-kegiatan yang indah, maka probabilitas kemungkinan jatuh ke dalam yang indah-indah ini lebih tinggi daripada a'udzubillah misalnya jatuh dalam perkara yang buruk. Jadi inilah replanning kita yang kedua, yang hakiki adalah merencanakan kematian terbaik, yang dengan itu kita akan mengisi hidup kita dengan hal-hal yang baik. Teman-teman, insya Allah yang berikutnya adalah replanning kehidupan dunia. Kalau itu ada replanning surga, replanning kematian, maka ada pula replanning kehidupan dunia kita. Mau seperti apa kita jalan? Potensi-potensi apa yang ada pada kita yang harusnya dioptimalkan untuk sebesar-besar kemanfaatan dan kebaikan bagi sesama, bagi umat. Apa yang bisa kita lakukan? Maka untuk melakukan penataan hidup dan ibadah kita yang terbaik itu, kita perlu mengenal diri kita sendiri. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dengan segala plus dan minusnya, dengan segala potensi-potensinya, taqatul insan, potensi kita sebagai manusia. Kita perlu untuk
mengenali diri kita. Yang dengan itu kita bisa menyusun step by step amal paling unggul yang bisa kita persembahkan dalam kehidupan. Jadi kita sudah replanning surga, replanning kematian. Nah, bagaimana kemudian kita melakukan replanning terhadap kehidupan? Tadi pertama-tama kenali diri kita. Siapa kita? Apa kekurangan? Apa kelebihan? Bagaimana kita tutup kekurangan-kekurangan itu? Bagaimana kita optimalkan, maksimalkan kelebihan-kelebihan itu supaya bergerak cepat dengan kebaikan-kebaikan. Ini replanning kehidupan itu untuk berkiprah yang sebaik-baiknya, untuk berkontribusi yang sebesar-besar, untuk bermanfaat sejauh-jauh. Ini penting untuk kita replan kehidupan kita. Nah, karena insya Allah dengan mengenali diri kita, maka potensi-potensi yang ada kita kuatkan dengan ilmu, kita kuatkan dengan diskusi, kita kuatkan dengan berbagai peningkatan kapasitas diri kita sesuai potensi-potensi tersebut karena kita sudah mengenali diri kita. Saya takjub pada perjalanan hidup seorang Umar bin Abdul Aziz. Dia seorang pangeran Bani Umayyah, cucu dari Marwan bin Hakam, anak dari Abdul Aziz bin Marwan, keponakan dari Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan, seorang penguasa daulah Bani Umayyah yang faqih dan alim, yang terkenal dengan berbagai kebijakannya yang lalu akan banyak dicampuri oleh seorang gubernur Raja Muda Irak bernama Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Umar bin Abdul Aziz kecil di Mesir, mendampingi ayah yang menjadi gubernur Mesir, belajar segala hal. Tapi dia merasa Mesir kurang bisa mengobati dahaganya akan ilmu pengetahuan. Sehingga karena mengenali dirinya sebagai orang yang berhak untuk mendapatkan ilmu seluas-luasnya, dia kemudian pergi ke Madinah. Di Madinah, tempat para sahabat Rasulullah berhimpun, tempat para ulama tabi'in, di antaranya adalah 7 fuqaha Madinah, masyhur dengan keluasan dan kecerdasan mereka. Umar bin Abdul Aziz berguru secara intensif kepada salah satu di antara 7 fuqaha Madinah itu yang masih terhitung pamannya dari pihak ibu, sepupu dari pihak ibu. Namanya Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Kata para pakar sejarah, Umar punya banyak anak, tapi yang paling mirip dengan ayahnya adalah Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar punya banyak anak, dan yang paling mirip dengan Abdullah bin Umar adalah Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Dan di Madinah, dia berkembang menjadi seorang yang duduk di majlis-majlis, menghayati berbagai pengetahuan dari kitabullah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Abdul Aziz merasa dia perlu mengurus Madinah, berkhidmah kepada Rasulullah SAW yang terbaring di Madinah. Juga para sahabatnya radhiyallahu anhum. Maka Allah bukakan pintu baginya untuk menjadi wali kota Madinah. Dia menjabat sebagai wali kota Madinah yang menjadi
khalifah adalah sepupunya, Walid bin Abdul Malik. Dan Umar ketika itu sudah menikah dengan adik Walid yang bernama Fatimah binti Abdul Malik. Fatimah binti Abdul Malik nantinya akan menjadi wanita pemegang rekor hubungan dengan para khalifah. Dia punya ayah yang khalifah, dia punya dua kakak yang khalifah, dia punya dua adik yang khalifah, dia punya suami yang khalifah. Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan. Mereka menikah ketika Umar bin Al-Aziz di Madinah menjadi seorang yang memerintah dengan kelembutan dan kedamaian. Walid memerintahkan Umar untuk menghukum seorang ulama karena berani mengkritik penguasa secara terbuka di mimbar-mimbar masjid. Ulama ini disiksa di musim dingin dengan diletakkan balok es besar di atas kepalanya yang dia terikat. Dan qadarullah wa masya'afa'al, ulama ini mati. Umar bin Abdul Aziz tidak pernah bisa melupakan apa yang terjadi pada hari itu, meskipun dia hanya karena tunduk pada pemerintah pusat. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, tapi rasa bersalah dan berdosa luar biasa. Dia kemudian berdoa kepada Allah supaya tidak lagi perlu menjalankan hal seperti itu. Dia harus berada di posisi yang lebih kuat supaya tidak mau menyelenggarakan teledoran ke teledoran semacam itu. Tidak. Maka dia menjadi gubernur Hijaz Utara yang beribu kota di Madinah. Hingga ketika Hajjaj bin Yusuf, sang penjahat besar, gubernur Irak, hendak lewat wilayah Madinah untuk berhaji ke Baitullah, Umar bin Abdul Aziz menolak. Saya lebih baik dipecat daripada membiarkan Hajjaj bin Yusuf melewati wilayah saya. Maka betul pada tahun berikutnya justru Umar bin Al-Aziz yang dicopot dari jabatannya sebagai wali kota dan gubernur Madinah Raya. Dia ditarik ke Damaskus menjadi pangeran tanpa jabatan. Walid tidak lama memerintah, meninggal digantikan adiknya Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik menjadikan Umar bin Al-Aziz sebagai seorang penasihat utama. Sebagai seorang penasihat utama, nasihat-nasihat Umar bin Abdul Aziz kadang dipakai, kadang tidak oleh Sulaiman bin Abdul Malik. Maka Umar menangis kepada Allah, ya Allah, yang saya sampaikan adalah kebenaran. Yang saya sampaikan adalah pembelaan kepada yang lemah. Yang saya sampaikan adalah tuntutan Raddul Mazalim, mengembalikan hak orang zalim dari para khalifah. Mengembalikan hak-hak yang diambil secara zalim oleh para khalifah, para penguasa dan rakyat. Mentah. Tapi Allah punya cara. Ketika Sulaiman wafat, anaknya masih kecil-kecil, adiknya siap berebut kekuasaan. Satu-satunya jawaban Rabi bin Haywa adalah bahwa Aziz menjadi pengganti. Dia tegakkan keadilan, kembalikan semua hak-hak yang terzalimi, dan pada zaman itu saking jaga meruah, tidak ada orang yang mau menerima zakat. Bukan tiba-tiba orang jadi kaya semua, tidak, tetapi mental yang terperbaiki menjadi orang-orang yang tangguh, dan mereka menjadi orang-orang yang diberkahi dengan kehadiran Umar bin Abdul Aziz sebagai seorang khalifah. Sampai pada zaman tersebut dikatakan serigala-serigala enggan memangsa domba. Sehingga nanti satu saat ada seekor serigala yang lain bertanya, kenapa kok ini menangis seperti itu? Kan cuma seekor anak domba saja yang diterkam. Kata si gembala, aku tidak menangisi domba itu, tetapi aku menangisi karena selama 2,5 tahun tidak ada serigala mangsa domba. Alam begitu diberkahi oleh Allah yang Maha Kuasa. Maka hari ini ketika ada seekor serigala mangsa domba, maka pastilah pemimpin yang adil itu telah meninggal dunia. Betul, hari itu adalah hari wafatnya Umar bin Abdul Aziz. Replanning. Karena itu tuntutan-tuntutan untuk memperbaiki kondisi negara yang sakit seperti dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Atau seperti yang dilakukan oleh seorang Muhammad Al-Fatih. Dari sejak kecil bagaimana dia telah menanamkan visi besar dalam hidupnya untuk mewujudkan nubuat Nabi SAW, yaitu la tuftahan al-Konstantiniyah wa la ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaishu dhalikal jais. Maka kita mengenal bagaimana kisah dari mentornya Syekh Syamsuddin untuk kemudian mempersiapkan Muhammad
bin Murad sebagai seorang kesatria besar yang memenuhi janjinya membebaskan Konstantinopel di bawah gurunya yang lurus, bimbingannya, cerdasannya yang luar biasa. Tapi yang lebih penting adalah dia punya sebuah misi besar. Konstantinopel adalah penghalang masuknya syiar Islam ke benua Eropa. Jadi menaklukkan Konstantinopel bukanlah sebuah gengsi semata-mata. Bukanlah sebuah tanah yang dijanjikan semata-mata. Membuka Konstantinopel adalah membuka gerbang dakwah menuju ke benua Eropa. Itu yang lebih besar dari sekedar memenangkan peperangan. Maka kita bisa melihat kekuatan visi dan misi itu. Replanning yang dilakukan oleh Syekh Samsudin kepada Muhammad Al-Fatih. Kita juga bisa melihat replanning dari seorang bernama Yusuf, pemuda flamboyan, hidup dengan kemewahan, pergi ke padang rumput, membawa kudanya, mencari kupu-kupu, mengagumi bunga, menulis syair, meminum teh, dicampur mie yang lezat, menikmati kehidupan seakan tidak terjadi apa-apa, padahal di sekitarnya kaum muslimin dengan orang-orang kafir, pasukan salib, saling membunuh. Pada mulanya dia adalah orang yang tidak suka pada pertumpahan darah, tidak suka pada peperangan, tidak suka pada perkelahian. Tapi Asaduddin Syirkuh, paman yang seorang panglima unggul, membawanya, memaksanya untuk ikut mempertahankan Mesir dari serangan Amalrik Raja Jerusalem. Salib pada saat itu, maka Yusuf kecil, yang semula adalah seorang pemuda yang lemah, flamboyan, sensitif, mudah menangis, hanya tertarik pada hal-hal yang bersifat keindahan, kesenian, tiba-tiba menjadi seorang yang kemudian harus tampil memimpin pasukan di medan perang dengan segala kelemahan maupun kesalahannya. Tetapi itulah yang menjadi titik balik hidup. Yusuf muda melihat ada sesuatu yang harus dia lakukan untuk bangsanya yang tertindas, untuk kaum muslimin yang tersisih, untuk Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa yang kemudian sedang dikuasai oleh pasukan salib, dinistakan dan dihinakan. Pemuda Yusuf kemudian bergelar Salahuddin di bawah kepemimpinan Sultan Nuruddin Mahmud bin Imaduddin Zanki. Telah hampir terpenuhi apa yang menjadi cita-cita Nuruddin, meletakkan mimbarnya di Masjidil Aqsa yang telah merdeka, berdaulat dari serbuan pasukan salib. Yusuf Salahuddin yang kemudian kita kenal sebagai Salahuddin Al-Ayyubi mengalami titik balik replanning dalam hidupnya ketika pamannya memperkenalkannya kepada kehidupan pasukan di padang pasir yang keras. Dari situ justru terbentuk mental barunya, replanning, dan dia menjadi orang yang terus menghitung kesiapan kaum muslimin membebaskan Baitul Maqdis. Sampai suatu hari seorang bertanya kepadanya, kenapa aku tidak pernah melihat engkau tersenyum dan tertawa? Kata Salahuddin Al-Ayyubi, bagaimana aku tersenyum dan tertawa sementara Masjidil Aqsa masih dijajah. Kelewat. Begitu serius dia memandang perjuangan kehidupannya, segala kegetiran yang harus dihadapi. Tapi demikianlah sebuah jalan kehidupan di replanning untuk bakti yang tertinggi. Mengenali diri, menata diri, menetapkan visi misi, merancang target-target, membreakdownnya menjadi rencana-rencana kehidupan untuk kita wujudkan. Saya kira itu prinsip-prinsip replanning yang perlu kita siapkan untuk hidup kita agar bisa memberi kontribusi terbaik, memberikan sumbangsih ternyata, memberikan nilai kontribusi yang nantinya tidak hanya bermanfaat di dunia kita, lebih di akhirat kita, dan bahkan ya mengalir pahala yang tak henti sampai setelah kematian kita. Saya kembalikan Mas Tejar. Terima kasih. Mohon maaf atas segala berkenan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.